Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Juli, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan ini saya berada di SDN Negeri Bandung 2, yaitu sekolah saya sendiri, instansi saya sendiri. Kebetulan saya alhamdulillah di sini ditemani oleh pimpinan saya, Bapak Iwan, untuk mempersilakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Wendan Effendi, jabatan sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Bandung 2, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ya, baik Pak, mohon izin dengan waktunya. Hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ustaz, Pak Juli, kabar baik dan senantiasa semangat di Senin pagi ini Pak. Bagaimana Bapak, kabarnya Pak? Alhamdulillah juga Pak, saya dalam kesempatan ini saya perwakilan. Mungkin saya mohon izin mengganggu aktivitas Bapak silakan. Karena memang saya untuk melaksanakan kegiatan demonstrasi konseptual sebagai kegiatan sakit. Mungkin ke sini saya tugasnya untuk mewawancari Bapak. Mungkin begini Pak, pertama selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun menimbulkan orang. Terkait dengan apa yang tadi ditanyakan sama Pak Ustaz bahwa dilema etika dan menimbulkan orang tentu akan sangat sekali banyak kita hadapi di lapangan ya, terutama di sekolah. Situasi-situasi yang memang merupakan imbas dari aksi dan reaksi itu kadang-kala kita sebagai pimpinan di sektor di SD Negeri Bandung 2 ini sebagai kepala sekolah harus memiliki sebuah konsep dan gagasan yang berdiferensiasi terhadap kepentingan seluruh kepentingan pendidikan yang ada di sekolah. Kadang-kadang dilema etika, rujukan moral itu contoh kasus misalkan yang yang terbaru ada bantuan berupa berupa PIP aspirasi, tetapi dalam konteks bantuan tersebut memang kita ada ada administrasi lah yang memang itu merupakan sebuah pelanggaran sebagaimana yang hari ini kita lihat di sekolah-sekolah lain ada yang temuan dengan pemotongan uang hak daripada siswa, itu kan merupakan dilema etika. Di sisi lain kita ini murid yang ada di sekolah kita itu memang membutuhkan, tapi di sisi lain juga aturan itu sangat melarang hal-hal seperti itu. Inilah merupakan bagian daripada yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, saya secara pribadi menyikapi persoalan tersebut dengan secara bijak. Yang pertama adalah merunut kepada aturan yang berlaku, kemudian yang kedua juga mengasumsikan apa yang memang dibutuhkan oleh siswa dan orang tua terkait dengan manajemen yang memang betul-betul resmi. Misalkan dalam konteks PIP aspirasi saya tidak menerima, tetapi saya mengusahakan dalam PIP reguler melalui koordinasi dengan dinas pendidikan sehingga tidak ada terjadi misalkan administrasi pemotongan dan sebagainya itu disalurkan bantuan secara optimal kepada siswa ataupun kepada peserta didik tanpa ada pelanggaran kode etika. Itu Pak Juli yang bisa kemudian saya jadikan sebagai studi kasus dalam konteks rujukan moral dan juga dilema etika. Luar biasa sekali Pak ya, dari mulai studi kasus, kemudian identifikasi, bahkan terusan sudah sampai cara bagaimana pengambilan solusi konkretnya lah ya. Bagaimana Pak untuk menjalankan pengambilan keputusan Bapak, terutama ini dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak ya, yang mana kepentingan itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Betul. Terima kasih Pak Ustaz. Kaitan dengan solusi konkret lah terkait dengan pemangku kebijakan, kita tetap melakukan 3 hal. Yang pertama adalah konsultasi, kemudian komunikasi, dan tentu yang ketiga adalah kolaborasi. Dengan tiga metodologi itu, baik kita melakukan komunikasi yang baik dengan pemangku kebijakan
misalkan studi kasus tadi tentang PIP aspirasi, saya melakukan komunikasi, konsultasi, dan kolaborasi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi itu mengkomunikasikan terkait dengan PIP aspirasi ini seperti apa teknis pelaksanaan, apakah secara aturan kemudian ada hal-hal yang memang kurang begitu bagus dalam konteks misalkan pelaksanaan di lapangan, atau misalnya pelanggaran politik dan lain sebagainya, dilakukan komunikasi. Kemudian konsultasikan baik ke dinas pendidikan, dan terakhir adalah mengkolaborasikan yang tadi saya sampaikan. Kalau misalkan PIP aspirasi ini banyak akan menimbulkan persoalan di sekolah, maka solusi konkretnya adalah bagaimana, karena siswa kita itu memang membutuhkan, maka kita melakukan kolaborasi dengan dinas pendidikan terkait dengan PIP liburan. Itulah sebetulnya 3 kata kunci yang harus kita kedepankan dalam konteks melaksanakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini, mungkin pemangku kebijakan. Ya, bagus Pak, luar biasa. Saya barusan bertanya tentang bagaimana menjalankan keputusan, tapi Bapak menjawab sampai dengan angka ya, luar biasa. Nah, kira-kira Pak, yang menjadi tantangan nih ketika Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema IPK ini seperti apa? Tantangan yang saya hadapi biasanya memang muncul dari internal dan eksternal. Dari internal sendiri memang ada bujukan moral. Kadang-kadang saya juga tidak menutup mata. Kadang-kadang dengan persoalan-persoalan yang tadi studi kasus yang saya sampaikan adalah di dalam hati saya ini, antara memang kita butuh, tetapi juga di sisi lain ekses daripada resiko, baik itu terhadap pribadi maupun terhadap lembaga, juga kita kemudian lakukan kajian yang mendalam. Nah, termasuk juga terkait dengan eksternal dari luar gitu, rintangannya memang terkadang kita dicap sebagai kepala sekolah yang idealis. Artinya bukan persoalan masalah idealis dan pragmatis ya, akan tetapi memang idealis dan pragmatis ini dipisahkan dari satu garis begitu, dari ujung mata pisau. Artinya ketika kita salah mengambil sebuah kebijakan, itu konsekuensinya tidak hanya secara pribadi tetapi secara kelembagaan. Baik, itu salah satu tantangannya ya Pak, ketika Bapak mengambil keputusan. Nah, kira-kira Pak, ketika ada dua kasus seperti itu, atau kasus 1 begini, kasus 2 begini, apakah Bapak mengambil keputusan sendiri dengan secara langsung, ataupun Anda membuat jadwal? Kira-kira prosedurnya seperti apa Pak untuk menyelesaikan kasus ini? Iya, baik. Kaitan dengan penyelesaian kasus, saya selalu melakukan pendekatan kolaboratif ya. Artinya ada segitiga restitusi yang harus kita kedepankan ya, kemudian juga terkait dengan bagaimana kita mengkolaborasikan penyelesaian kasus ini dengan stakeholder, unsur terkait begitu, baik itu dengan unsur di internal satuan pendidikan, guru dan kepala sekolah, juga komite sekolah di lain hal. Kita juga melakukan komunikasi dengan pemangku kebijakan, baik dengan dinas pendidikan, kemudian juga dengan pengawas bina, dengan koordinator pendidikan atau koordinator kecamatan. Itu kita melakukan komunikasi yang mendalam, sehingga penyelesaian masalah-masalah yang mungkin timbul di satuan pendidikan itu tidak dilakukan secara pribadi, secara sendiri, karena sangat berisiko kalau kita menentukan kebijakan secara sendiri itu. Ketika ada hal-hal di kedepan itu, maka resiko itu akan sangat besar. Tapi kalau kita lakukan kolaborasi dengan pemangku kebijakan, termasuk dengan stakeholder yang ada di sekolah, itu akan kemudian menjadi salah satu musyawarah mufakat yang nanti akan dipertanggungjawabkan bersama Pak. Ya, luar biasa sekali Pak. Barusan saya bertanya tentang jadwal penyelesaian bagaimana, Bapak juga sudah menjawab dengan faktor-faktor yang mempermudah untuk membantu menyelesaikan. Terakhir Pak, kira-kira pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan seperti apa untuk saya dapat? Pelajaran yang bisa dipetik dalam konteks pengambilan keputusan dalam sebuah persoalan yang bisa dipetik yang pertama adalah bahwa sandarkan segala sesuatu persoalan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya juga secara pribadi tidak memiliki kekuatan apapun untuk melaksanakan
penyelesaian masalah dan sebagainya. Hanya dengan pertolongan Allah. Yang kedua tentu lakukan strategi yang tadi saya sampaikan, konsultasi, komunikasi, dan kolaborasi agar kemudian juga masalah-masalah yang kita hadapi itu bisa diselesaikan secara efisien, efektif, dan tentunya ini bisa berakibat kepada minimalisasi resiko yang nanti ke depan akan kita hadapi. Terus terima kasih Pak, luar biasa apa yang tadi Bapak katakan itu memang sangat menjadi sebuah pembelajaran, penguatan atau dorongan untuk saya melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual. Terima kasih Pak. Saya Ahmad Jajuli, calon guru penggerak dari SDN Negeri Panembong 2 akan melaksanakan kegiatan demonstrasi konseptual kaitan dengan modul 3.1. Kebetulan hari ini saya ditemani oleh pimpinan sekolah sebelah, yaitu Kepala Sekolah SDN Negeri Panembong 1. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Surya, Kepala Sekolah SDN Panembong 1. Terima kasih. Mohon izin Pak, untuk hari ini saya ada kegiatan tugas untuk mewawancarai Bapak kaitan dengan dilema etika. Untuk saya melaksanakan tugas modul 3.1. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan kita apa yang bisa dibantu? Alhamdulillah, saya minta izin Pak untuk wawancara sebentar kaitan dengan dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak. Barangkali mohon izin Pak untuk saya bertanya, sekalian saya catat gitu. Yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau judukan moral Pak? Ya. Ketika ada sebuah pelanggaran di sekolah, ya, tentunya ini kan menyangkut ya tata tertib ya. Misalkan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah guru, tentunya biasa itu suka dipanggil, kemudian diadakan kenapa sampai terjadi pelanggaran seperti itu. Oke. Jadi dengan cara memanggil kemudian diajak diskusi sehingga ada solusi Pak ya. Kemudian bagaimana Pak untuk menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana seorang guru itu ada dua kepentingan sebagai seorang guru, sementara di rumah ada kepentingan yang juga penting. Ya, memang kan setiap sekolah harus juga mengikuti tata tertib. Tapi di samping itu juga mereka juga punya kepentingan pribadi yang penting juga, terutama yang paling mendesak, terurgen. Tentunya kita sebagai pimpinan harus berbijaksanaa, meskipun kita harus tepat waktu datang misalnya, tapi ada keputusan tertentu ya, dengan catatan tadi sebelumnya memberitahukan dulu, jadi biar sekolah juga bisa mengkomunikasikan terutama petugas pimpinan. Baik, terima kasih Pak. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang nanti akan dilakukan ketika ada dua kasus seperti itu? Ya, melihat sisi tadi ya, eksekusi tentunya kami lebih bijaksana. Tadi ya sudah diceritakan, misalkan kalau contohnya datang terlambat, tapi sebelumnya ada minta izin, kemudian kita paham bahwa itu adalah urgensi di rumah tangganya, artinya itu hanya catatan saja. Kalau tidak memberitahukan sebelumnya, berarti itu bisa terjadi teguran lisan. Ya. Tapi kalau dia masih tahu itu, kemudian bisa mengkondisikan terhadap temannya untuk menutup tadi tugas-tugas di sekolah, itu nggak masalah. Luar biasa Pak ya, memanggil kemudian memberikan arahan sehingga tidak terjadi miskomunikasi di antara pimpinan dengan guru yang lain, sehingga pembelajaran bisa
berjalan dengan lancar. Mungkin hal apa saja mungkin Pak untuk menjadi tantangan pengambilan keputusan pada kasus dilema tersebut Pak? Ya, biasanya tantangan itu kalau saya pribadi itu kadang ada guru yang tidak jujur memberikan alasan. Itu tantangan tersendiri. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan orang guru mereka kerja di sekolah, kuncinya di situ, jujur dulu. Kalau dengan jujur ditanya apapun kan kita bisa membuat atau menggali potensi itu. Tapi kalau nggak jujur, udah kita nggak tahu bagaimana solusinya, karena kejujuran itu yang utama. Ya. Jadi kejujuran adalah awal daripada segala untuk melaksanakan kegiatan. Ya. Karena kalau tidak jujur berarti nantinya ke depannya kita juga mau mengambil kebijakan itu dilema juga ya. Iya, sulit nanti kita mau ngambil solusi karena salah, jadi salah juga nanti solusinya. Betul. Itulah yang dinamakan dilematika ya Pak ya. Siap. Mungkin Pak kasus itu terjadi sebuah tatkala ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal ataupun prosedur seperti apa? Misalkan ada 2 kasus nih, apakah Bapak langsung negur orang tersebut yang melanggar atau dipanggil atau dibuat jadwal, bagaimana prosedur Bapak? Ya, kalau misalkan ada bentrok atau ada beberapa orang, itu kan kasus seperti itu kan personal ya, kita harus melakukan pemisahan tentunya, tidak langsung dua-duanya. Tapi memang kalau pelanggaran itu dua-duanya, misalkan lah guru 2 orang terlambat, ya waktu itu ya langsung aja ditegur. Penyelesaian bagaimana ke depannya, bisa saja orangnya beda latar belakang, itu akan membedakan juga solusi. Jadi lihat kondisi daripada kasus dulu. Misalkan datang terlambat ya itu bisa diajak langsung. Ketika pelanggarannya di luar hal etika itu pasti akan dibuatkan jadwal. Gitu. Sehingga jadwal kasih satu-satu, kalau 2 misalnya satu-satu diajak ngobrol, sehingga nanti setelah tahu dari obrolan itu kan ada masukannya, dicerna apa ya. Oh iya Pak, luar biasa sekali Pak untuk menyelesaikan suatu kasus itu memang perlu beberapa komponen. Nah kira-kira komponen dan faktor apa saja untuk mengambil keputusan itu? Apakah Bapak sendiri misalkan menentukan bahwa ini salah atau membutuhkan komponen lain seperti guru senior atau rekan-rekan sejawat ataupun komite? Melibatkan siapa Bapak dalam menentukan keputusan dilema etika seperti itu? Kalau intern mungkin dengan menggali dari identifikasi dari masalah tersebut. Kalau intern dimintai aja. Tadi kuncinya jujur. Kalau jujur, insya Allah solusinya dari dia sendiri dapat gitu. Kalau memang ditemukan agak rumit gitu, tidak bisa nih karena tadi jujurnya kurang, saya suka ngobrol juga dengan rekan yang lain siapapun lah gitu. Saya anggap bahwa dia itu memang layak untuk dijadikan. Mantap Pak, bagus ya. Terakhir Pak nih, mohon maaf Pak, dari semua hal yang telah kita sampaikan bersama nih, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dalam Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Apa kira-kira pengalaman yang pernah Bapak ambil untuk bisa saya ini nanti untuk jadi pembelajaran buat saya pengalamannya? Yang paling utama tadi kunci dalam sebuah kegiatan apapun, terutama di sekolah, itu jujur ya. Guru harus jujur terhadap pimpinannya supaya apapun yang nanti diobrolkan karena kasus tertentu dibicarakan ya kan, diidentifikasi gitu ya semua permasalahan, kemudian nanti muncul. Kalau jujurnya tinggi maka hasilnya pun solusinya itu akan persentasenya lebih tinggi dibanding jujurnya rendah. Nanti solusinya juga bisa jadi kacau gitu, tidak akan ada solusi lah istilahnya. Luar biasa. Tidak tepat.
Syarat. Kuncinya adalah kejujuran Pak ya. Mungkin untuk kegiatan kali ini cukup Pak. Terima Ya. kasih, saya dapat pembelajaran. Jadi segala sesuatu itu kita awali dengan kejujuran. Mudah-mudahan Pak hari ini Bapak bisa melanjutkan lagi pekerjaan. Ya, terima kasih.